Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa minggu kemudian, terlihat seorang wanita sedang dibantu memakai baju kebaya warna putih. Suaminya ganteng ya mbak, seru Mua. Yang kala itu sedang merapikan riasan Kanina. Kanina hanya tersenyum tipis, kemudian berdiri saat semua sudah selesai. Cantik sekali kamu Nin, pantes Gara nggak mau sama yang lain. Canda calon mertua Kanina tersebut, yang membuat Kanina jadi tambah malu dan canggung. Cantik sama ganteng bu, cocok, komentar Mua sembari membereskan beberapa alat make up. Ia memasukkan semua alat itu ke dalam wadahnya. Sudah perfect ya, permisi saya keluar dulu. Terima kasih, ucap Kanina dan Busadewo secara bersamaan. Setelah dirasa sudah siap, Busadewo lantas menuntun Kanina keluar menuju tempat acara ijab kabul. Acara yang sangat sederhana, selain menghindari dari gunjingan tetangga dan kasak kusuk, ini karena permintaan Kanina yang tidak ingin pernikahan yang besar. Jujur, Kanina malu, tidak percaya diri pada tatapan orang-orang nanti pada dirinya. Sementara itu bagi Gara, mau besar apa kecil acara pernikahan mereka itu tidak penting, asal sah di mata hukum dan agama, itulah yang utama. Sampai mereka sepakat menikah di sebuah masjid, hanya beberapa keluarga inti yang datang. Saat Kanina duduk di sebelah Gara, ada sepasang mata yang memerah. Sejak semalam, Gendis menangis. Ia tidak mau kakaknya menikahi Kanina, yang baru ia ketahui gadis dengan satu anak. Rasanya ia tidak rela sang kakak mendapat pendamping seperti itu. Harusnya Gara mendapat jodoh yang lebih baik, bukannya malah Kanina. Pokoknya ia tidak setuju. Namun teriakan hatinya bagai angin lalu lewat tanpa membekas. Sedangkan ekspresi lain ditunjukkan oleh Mbak Roh yang duduk di sebelah Bu Lastri. Keduanya menatap haru pada pemandangan yang syahdu tersebut. Melihat Kanina duduk di sebelah seorang pria yang akan jadi imamnya, Bu Lastri tidak pernah menyangka bahwa putrinya akan dinikahi pria seperti Anggara. Di mata keduanya, Anggara adalah sosok pria langka. Mana ada pria dengan banyak kelebihan malah memilih meminang gadis semacam Kanina, seperti sesuatu yang sangat mustahil. Tapi mungkin inilah takdir Kanina, dan mereka bersyukur serta berdoa agar pernikahan nanti berjalan lancar sampai selesai. Sudah siap? Tanya Pak Penghulu setelah memeriksa berkas keduanya. Gara pun mengangguk pasti. Ia nampak tenang di luar, tapi di dalam hatinya merasa deg-degan. Ini adalah momen penting, momen sakral sekali seumur hidup. Setelah ia menghela nafas dalam-dalam, ia kemudian meraih uluran Pak Penghulu tersebut. Saudara Anggara Kusuma Dinata bin Kusuma Hanggara, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Kanina Fajrana binti almarhum Setiawan, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 21 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Kanina Fajrana binti almarhum Setiawan dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Dengan memantapkan hati, satu kali tarikan nafas, akhirnya Gara bisa mengucapkan ijab kabul lancar tanpa kendala apapun. Tidak sia-sia ia belajar tutorial di internet. Bagaimana saksi? Sah, sah, sah. Kata sah pun menggema dalam masjid tersebut. Semua rasa campur aduk. Kanina dengan kaku meraih tangan Gara. Dengan pelan ia letakkan tangan itu pada dahinya. Tidak berhenti di situ. Gara langsung saja memberi stempel tepat di dahi Kanina. Malu menjadi pusat perhatian, Kanina memilih menunduk saat tamu yang sedikit itu menatap mereka. Sedangkan Gara, ketika kata sah sudah terucap, kini tanpa malu-malu ia menggenggam tangan Kanina yang terasa dingin tersebut. Tanganmu kenapa dingin sekali? Bisik Gara. Wanita muda itu lalu mendongak, menatap bola mata yang juga menatap dirinya. Ia kemudian menggeleng pelan. Melihat hal itu, Gara kemudian mengusap kepala Kanina dan mengecup kepala Kanina.
Terima kasih karena sudah mau menjadi bagian dari hidupku. Di tempat lain, ketika Kanina dan Gara sedang menikmati hari bahagia mereka di rumah lama Kanina, sebuah mobil mewah berhenti tepat di halaman rumah tanpa penghuni tersebut. "Cari siapa, Mas?" Pria itu mengulurkan selembar foto yang ia dapat dari Dita beberapa bulan lalu. Rekan kerja Kanina dulu saat kerja di toko kue. "Oh, Kanina. Jadi benar ini rumahnya." Raffi muncul, sekretaris Alung tersebut rupanya ikut serta dengan sang atasan. "Tapi rumah ini sudah kosong, Mas." Tetangga Kanina tersebut lebih memilih menatap Alung, padahal yang bicara tadi adalah Pak Raffi. "Maaf, kalau boleh tahu, mereka sekarang tinggal di mana?" ucap Alung kemudian. Tetangga Kanina tersebut pun memberikan alamat rumah Mbak Roh, sembari meminta pulpen dan kertas agar ia tulis lengkap dan arah-arahannya. "Terima kasih, sama-sama. Kalau boleh tahu, Mas itu siapa ya? Bulan lalu juga ada mas-mas datang ke sini bersama Kanina. Kok banyak sekali pria-pria yang bersama dia?" "Langganan di kota ya, Mas," celetuk tetangga Kanina sembari melirik mobil Alung yang menyilaukan mata karena pantulan sinar matahari. Alung mengernyitkan dahi, tidak mengerti maksud pembicaraan wanita tersebut. "Jangan tersinggung, Mas. Kanina sudah terkenal kok kerja aneh-aneh di Jakarta. Saya sih tidak percaya mulanya, tapi pas pulang-pulang dia hamil, nah hampir saja ia diusir warga. Barangkali malu, Kanina malah kabur." Alung langsung menelan ludah saat ia kemarin mengorek informasi pada Dita. Gadis itu tidak berkata apa-apa. Dita malah terlihat sangat marah dan enggan bicara padanya. Karena pintarnya ia bernegosiasi, akhirnya ia bisa meminta alamat kampung Kanina. Ia bilang ingin meminta maaf dan menyesal atas apa yang terjadi. Sekarang Alung syok mendengar kabar bahwa pulang dari kota, Kanina malah hamil. Jangan-jangan itu adalah... Ia pun langsung masuk mobil. "Ayo, Pak." Alung tidak sabar mencari gadis yang ia nodai malam itu. Sedangkan Pak Raffi, pria itu pun mengucapkan terima kasih dan pergi. "Tolong cepat sedikit." "Baik, Tuan." Sementara itu, tetangga Kanina yang tadi ditanya Alung langsung didatangi beberapa ibu-ibu sekitar. Siapa itu, Li?" "Sepertinya langganan Kanina." "Astagfirullahalazim," pekik salah satu dari mereka. "Gak nyangka ya, anak kalem, pendiam kayak gitu, ternyata rusak parah." "Salah pergaulan paling," celetuk tetangga yang julid. Paling juga pingin makan enak, tidur enak, beli tas branded, sepatu mahal, jam mahal. Dah dijual apa saja yang bisa untuk membeli semua itu." "Waduh, jangan begitu, Bu, Pak Mali. Nanti omongan kena keluarga sendiri," nasihat ibu yang sedikit alim. "Saya kan bicara fakta, lagian pria tadi buktinya," ucapnya dengan yakin. Sudah, saya mau lanjutin jemur pakaian dulu. Mendung, nanti malah nggak kering. Saya juga mau masak, belum masak, nanti suami marah." Semua geng hibah pun membuyarkan diri masing-masing menuju rumah mereka, mengakhiri kegiatan yang anfaedah tersebut. Mobil Alung sudah berhenti tepat di alamat yang ditulis oleh tetangga Kanina. Mereka bingung karena rumah itu juga kosong. "Cari siapa, Mas?" tanya warga yang sekampung dengan Mbak Roh yang kebetulan mau berangkat ke sawah. "Betul ini rumah Kanina dan ibunya." "Bukan, Pak, itu rumah Mbak Roh." Alis Alung langsung menukik tajam. "Siapa, Sri?" tanya pengendara sepeda ontel yang kebetulan lewat. "Nyari rumah Kanina, Bu," jawab tetangga Mbak Roh. "Ya ini rumahnya, Sri. Kanina itu anaknya Bu Lastri yang tinggal sama Mbak Roh." "Oh, maaf Bu, kalau boleh tahu Kanina sekarang ada di mana?" "Walah, Mas pasti tamu undangan yang nyasar ya. Di masjid besar, Mas. Coba Mas jalan lurus. Nanti ketemu Masjid Kubah Emas. Nah, acaranya ada di sana." "Maaf, acara apa maksudnya?" "Loh, bukannya Mas mau menghadiri acara ijab kabul Kanina dan calon suaminya?"